Shalom Bapak Ibu Saudara dalam berkat, berkarya, dan berbagi. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena tak henti-hentinya Engkau menyertai dan memberkati setiap karya dan kepedulian kami. Biarlah menjadi berkat bagi siapapun yang ada di lingkungan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang tertulis dalam Pengkhotbah 3 ayat 16 sampai 22. Mari kita baca ayat 22 yang berkata, "Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah itu?" Bapak, Ibu, Saudara di dalam kasih Allah, semoga kita setuju bahwa antara manusia dan binatang ada kesamaannya. Ialah sama-sama akan meninggalkan dunia yang fana ini. Demikian yang dinyatakan dalam ayat 20. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali pada debu. Hanya yang perlu dikritisi, direnungkan, dihayati, dan beri jawaban yang pasti seperti yang dipertanyakan pada ayat 21 sebagai berikut. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Hal itu hanya bisa dijawab oleh mereka yang percaya pada firman Tuhan yang berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yohanes 3 ayat 16 berkata seperti itu. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, nafasnya, hidupnya berada di atas, berada di surga. Bapak, Ibu, Saudara dalam kasih Allah, yang perlu diperhatikan, dihayati serta dijalani hari demi hari ialah mengisi, memanfaatkan waktu, kesempatan yang Allah karuniakan sebelum nafas kita naik ke surga. Ialah bergembira dalam pekerjaannya. Artinya, yang pertama, hati kita bersukacita. Apapun jenis, apapun wujud pekerjaan yang kita lakukan, yang penting itu halal, yaitu sesuai dengan kehendak Allah. Kedua, kita mampu bersyukur dan percaya kepada Allah bahwa pekerjaan itu karunia dari Allah. Yang ketiga, kita percaya bahwa
bekerja di dalam Allah, bekerja bersama Allah, pasti ada berkat-Nya yang membuat hati kita senantiasa bersukacita. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kebaikan Allah, hal yang tak kalah penting untuk kita renungkan dan hayati ialah seperti yang dipertanyakan juga dalam ayat firman Tuhan ini. Siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Penulis kitab Pengkhotbah mengingatkan manusia, mengingatkan kita yang hidupnya terbatas, yang kemudian akan digantikan oleh generasi selanjutnya. Warisan apa yang akan diberikan, yang akan ditinggalkan untuk generasi berikutnya? Adakah suatu hasil kerja, hasil karya yang baik, yang berharga, yang bernilai, yang menjadi contoh bagi generasi mendatang? Tidak sekedar contoh saja yang patut dihayati oleh generasi berikutnya, tetapi bagaimana sampai contoh itu terjadi? Yaitu perlu kerja keras, ulet, tekun, tidak pantang menyerah. Ini yang seharusnya memotivasi mengapa kita harus bekerja dengan hati yang gembira, yaitu ada sesuatu yang akan kita wariskan kepada generasi kita berikutnya. Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, kita tidak dipanggil untuk menyia-nyiakan hidup kita yang masih kita jalani ini. Tetapi kita diajak untuk mengambil bagian dalam kehidupan kita demi ada sesuatu yang bermanfaat, berguna bagi generasi penerus kita. Hal ini membutuhkan kerjasama, saling membangun kehidupan bersama agar terjadi sesuatu yang dapat dicontoh, diteladani oleh anak-anak kita, oleh cucu cicit kita, oleh generasi penerus kita. Biarlah hidup kita menjadi berkat. Terpujilah Allah di dalam Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk terus bekerja dengan penuh sukacita. Biar ada sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi generasi penerus kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.